Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Putra Supriyadi dengan NIM 10 2022 3197. Di sini saya akan mewakilkan kelompok satu untuk menjelaskan business understanding yang kita gunakan atau yang menjadi tujuan kita. Untuk business understanding sendiri adalah merupakan tahap awal dalam proses pengembangan data yang sangat krusial karena menjadi fondasi untuk keseluruhan proyek. Tahapan ini biasanya berfokus pada pemahaman terhadap tujuan dan kebutuhan bisnis, lalu menerjemahkannya ke dalam permasalahan data mining yang spesifik. Untuk tahapan-tahapan dalam business understanding mencakup yang pertama ialah menentukan tujuan bisnis atau define business objective, yang dimana di sini kita akan menjelaskan apa yang ingin kita capai dari proyek ini. Misalnya dalam proyek ini tersendiri kita ingin mencapai bagaimana cara agar kita dapat mendeteksi penyakit kanker paru-paru secara lebih awal atau dini. Selanjutnya adalah untuk menilai kondisi saat ini atau assess current situation. Di tahap ini kita menggambarkan kondisi sistem yang sedang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendasari perlunya adanya dilakukan analisis data. Lalu selanjutnya adalah merumuskan permasalahan data mining atau formulate data mining problem. Di tahap ini kita menerjemahkan permasalahan bisnis menjadi pertanyaan analisis atau permodelan. Lalu selanjutnya menentukan tujuan proyek atau determine project objective, yang dimana di sini kita menetapkan parameter keberhasilan proyek seperti akurasi dari model yang kita buat, nilai precision dan recall yang ditargetkan, serta atau pengurangan biaya operasional. Lalu selanjutnya kita membuat rencana proyek atau plan project, yang dimana di tahap ini kita menyusun rencana dari awal sampai akhir untuk pelaksanaan proyek, dari timelinenya, dari sumber daya, dari tim-tim yang terlibat, serta tools yang digunakan untuk melaksanakan proyek ini. Untuk informasi datasetnya seperti ini, memiliki 16 kolom terdiri atas gender, age, smoking, yellow fingers, anxiety, peer pressure, chronic disease, fatigue, allergy, wheezing, alcohol consuming, coughing, shortness of breath, swallowing difficulty, chest pain, serta lung cancer. Untuk yang pertama-tama kita melakukan data understanding terlebih dahulu dengan import Panda sebagai PD, lalu membuat variabel df sama dengan pd.read underscore csv dengan nama file csv-nya, lalu kita print df dan kita gunakan head untuk menampilkan setidaknya 5 data paling atas dengan hasil seperti berikut. Lalu selanjutnya kita menggunakan df describe untuk mendescribe statistik datanya dengan hasil berikut sesuai dengan kolom yang telah disebutkan di atas. Lalu selanjutnya kita menggunakan df info untuk melihat eh, informasi kolom-kolomnya. Selanjutnya kita menggunakan df.value_counts untuk melihat eh, seberapa banyak frekuensi dari value yang muncul. Oke, selanjutnya nama saya Bayu Dantaya V. Setiawan dengan NIM 1020223001169 akan melanjutkan penjelasan tentang data cleansing dan data transformasi. Yang pertama itu data cleansing. Tujuan kita menggunakan data cleansing itu supaya tidak ada data yang tidak relevan di eh, data yang kita gunakan, yaitu survei lung cancer. Yang pertama itu kita akan mengecek apakah ada jumlah duplikasi di dalam dataset. Di sini dengan menggunakan komen df duplicated sum, dan ternyata ditemukan bahwa ada 33 jumlah duplikasi dalam dalam dataset. Selanjutnya akan melakukan komen df.drop duplicates itu untuk menghilangkan duplikasi dalam dataset. Selanjutnya untuk akan dicek lagi apakah masih ada data duplikat atau tidak. Di sini sudah terlihat bahwa tidak ada data duplikasi lagi. Selanjutnya akan dilakukan visualisasi data menggunakan Seaborn dan Matplotlib yang akan menghasilkan diagram batang yang menunjukkan bahwa eh, jumlah kanker paru-paru itu lebih sedikit iyanya daripada tidaknya, dan juga terlihat bahwa perempuan itu lebih banyak, maksudnya lebih sedikit terkena paru-paru daripada laki-laki.
terkena kanker paru-paru. Selanjutnya ada data transformation. Nah, data transformation ini tuh tujuannya untuk kita ngubah data ke dalam format yang lebih sesuai lah untuk melanjutkan prosesnya. Oke, di sini yang pertama kita akan menampilkan 5 data teratas, yaitu seperti berikut. Lalu kita akan menggunakan atau melakukan one hot encoding untuk mengubah yang tadinya lung cancer itu satu kategori, yaitu yes no menjadi dua kategori, yaitu lung cancer no atau lung cancer yes. Itu untuk memudahkan proses selanjutnya. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Hamzah Zafar Ramadan dengan NIM 102022300090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Di sini normalisasi data adalah mengubah skala atau rentang nilai dari atribut atau fitur menjadi sebuah ke dalam rentang tertentu. Di sini ditunjukkan dengan lung cancer. Yang pertama, yang sebelumnya yes menjadi satu, kemudian no-nya menjadi 0. Dan selanjutnya untuk kolom gender di sini diubah dari asalnya male menjadi satu, kemudian female menjadi 0. Dan selanjutnya ada def lung cancer value count untuk menghitung value dari eh, kolom lung cancer tersebut. Dan kita olah dengan kode tersebut seperti cancer 0, df lung cancer 0, terus cancer 1 sama dengan 1. Di sini kita olah menggunakan data ini dan terjadi df balance, value counts, sehingga nilai dari sebuah data lung cancernya menjadi sama. Selanjutnya kita akan mengimport library dari Skyendron Naive Bayes, import Gaussian NB, dan selanjutnya model selection menggunakan trend test split, dan matrix menggunakan accuracy score, precision score, recall score, F1 score, dan confusion matrix, dan terakhir classification report. Di sini kita ubah cancernya menjadi X dan Y. Kemudian kita latih modelnya menggunakan dengan data tadi dengan menggunakan Gaussian dan kita mempredik model data tersebut dan ini akurasi skor untuk menampilkan akurasi skornya, confusion metric untuk menampilkan matriksnya, dan classification report untuk menampilkan report dari data tersebut. Oke baik, saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Burika dengan NIM 10 2022 3030. Jadi untuk melanjutkan dari normalisasi data ini, jadi pertama kita akan mengimport beberapa import dulu di sini, yaitu ada scalar metric. Kita akan mengimport ROC curve, ROCAU score, dan AUC-nya sendiri. Jadi ROCAU curve itu menghitung area under curve-nya, AUC-nya sendiri itu fungsi tambahan untuk menghitung AUC, VR, dan TPR. VR, TPR itu berarti false positive rate dan true positive rate-nya. Lalu di sini untuk ada matplotlib-nya kita menggunakan PLT, yaitu membuat grafiknya. Jadi kita mendefinisikan Y sama dengan perubahannya. Jadi model predik X-test kita mendefinisikan dulu. Jadi kita memberikan kelas itu titik jadi satu dan mengambil probabilitas untuk kelas positifnya. Di sini juga ada FPR, false positive rate, eh, true positive rate, dan kita menggunakan Y-test dan Y underscore perubahannya. Di sini kita menghitung nilai AUC dan kurva AUC-nya. Dan di sini kita akan membuat curve-nya sendiri melalui matplotlib-nya dan PLT-nya kita eh, ada di sini ya. Dan maksud dari grafik itu tuh ada garis biru yang menunjukkan performa modelnya, ada garis merah putus-putus yang menunjukkan baseline-nya, dan AUC yang lebih dekat ke satu atau modelnya itu lebih baik. Jadi kita lanjutkan untuk kita mendefinisikan untuk from scalar model selection menggunakan import crossfal predict dan crossfal score-nya kita mendefinisikan model Gaussian NB-nya dan kita menggunakan model fit train sorry kita menggunakan X train dan Y train-nya untuk Gaussian NB-nya. Lalu untuk ke bawah itu kita melakukan Gaussian Naive Bayes untuk melatih model lagi. Di sini kita bisa melihat hasilnya dan untuk evaluasi lagi ada confusion matrix di bawahnya yang mengevaluasi prediksi versus kenyataannya dan
classification report kita menampilkan precision-nya menggunakan Evans score dan ada ROCE score-nya yang berdasarkan Y_prediction tadi prediksi finalnya, dan terakhir ada zero division yang mencegah error jika precision-nya itu tidak recall atau tidak terdefinisi. Jadi sekian untuk progres tugas kami kali ini dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.